Jadi Tuhan mau kita hidup dan berkuasa. Ayo ngomong, hidup dan berkuasa. Oleh karena satu nama, siapa? Jadi Yesus saja itu cukup. Amin. Jadi gak usah ditambah-tambah yang lain, cukup Yesus. Nah saudara, hari-hari ini saya melihat ada banyak orang yang kehilangan kuasa. Ada banyak orang yang kehilangan. Dia berpikir, Pak, saya ini kurang doa, apakah saya masih berkuasa? Saya berkata, yang menyebabkan kita berkuasa bukan banyaknya doa kita. Dengar ini. Yang menyebabkan kita berkuasa karena kita ada di dalam Yesus Kristus. Dan kita memiliki Yesus Kristus. Jadi apakah kita perlu berdoa? Perlu berdoa. Tapi bukan perbuatan yang menentukan sesuatu. Tetapi karena kita ada di dalam Yesus, maka kita melakukan sesuatu. Amin. Jadi hari ini, saudara, apa yang hari ini yang menjadi kekalahan kita? Ayo ngomong sama kekalahan kita. Ngomong sama hari ini, sama yang sering kali intimidasi kita. Ngomong seperti ini, dalam nama Yesus. Apa itu kekhawatiran? Kekhawatiran berkata, kekhawatiran stop, berhenti dalam hidup saya. Saudara takut buat masa depan anakmu, hari ini berkata, dalam nama Yesus, stop khawatir untuk takut akan masa depan anak-anak saya. Amin. Saudara, hari-hari ini banyak orang dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran sehingga mereka kehilangan apa yang esensi dalam hidupnya. Saya tambahkan satu hal, buka Kolose 3 ayat yang ke-15. Kolose 3 ayat yang ke-15. Saudara, Tuhan bicara banyak untuk kita kembali menjadi seorang penuai. Saudara harus bangkit dan menyatakan bahwa memang engkau hidup dan berkuasa karena nama Yesus. Dan hari ini kita belajar bahwa biarkan apa yang Yesus sudah lakukan buat kita itu yang memerintah hati kita. Kolose 3 ayat yang ke-15, yang sudah ketemu katakan amin. Mari sama-sama katakan dan baca dengan iman, suara kuat, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Perhatikan apa yang memerintah dalam hatimu hari ini. Jangan mau diperintah dengan ketakutan, jangan mau diperintah dengan intimidasi, jangan mau diperintah dengan kekalahan, jangan mau diperintah di dalam hati kita dengan segala bentuk hal yang membuat hati kita justru tidak percaya. Dengarkan ini saudara, kalau hati orang kecewa, hati orang pahit, hati orang dipenuhi dengan semua tekanan hidup, maka yang keluarnya buahnya hal-hal yang tidak baik. Betul nggak? Saudara, khawatir yang keluar apa pasti dari perkataan kita? Perkataan khawatir, tindakannya juga pesimis. Saya mau tanya, saudara percayakah bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan? Yang sepakat tolong angkat tangan. Katakan amin. Katakan aku sepakat. Ngomong ya, saya ngerti. Ya, saudara nangkap ini. Kalau saudara ngerti rancangan Tuhan dalam hidupmu, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan penuh harapan, berarti saudara biarkan itu digenapi dalam hidup kita. Izinkan itu yang ada di dalam hati kita. Jangan kita diperintah bukan oleh damai sejahtera Kristus, tapi kita diperintah oleh ketakutan kita. Saudara, orang yang diperintah karena dasarnya takut, yang keluar juga nanti akan menakutkan hidupnya. Nangkap maksud saya? Jadi hari ini apa yang merintah hatimu? Saudara, ada satu orang yang minta didoakan karena dia merasa mengalami banyak hal yang membuat tubuhnya sakit. Ketika saya berdoa untuk sakit ini, tiba-tiba gak berapa lama dia WA lagi, dia kasih pesan lagi, tolong doakan saya, merasa ini di lambung saya. Lambungnya didoakan, tiba-tiba pindah ke tenggorokan. Setelah pindah tenggorokan, pindah di kepalanya, merasa sakit. Lalu pindah di punggungnya, seperti perasaan kayak punggungnya itu pukuli orang gak karu-karuan. Lalu setelah itu, sampai saya gak bisa jalan ini Pak. Sampai satu titik, saya merasa ada yang salah dengan ibu ini. Saya doakan, lalu Tuhan mulai sampaikan sesuatu lewat firman ini. Kalau yang memerintah dalam hatimu adalah ketakutan, sampai kapanpun imbasnya yang keluar adalah hal-hal yang tidak baik.
Apa yang saudara pikirkan ketika saudara lewat ke rumah sakit atau dengar berita gini? Orang itu mati gara-gara kanker. Orang ini mati karena penyakit ini, penyakit itu, semua diceritain. Lalu apa yang akhirnya muncul dalam hatimu? Itulah yang sebenarnya menjadi kecenderungan hatimu. Kalau engkau dengar sesuatu lalu Anda mulai mikir gini, jangan. Dengarkan ini. Biarkan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Saudara tidak akan pernah bisa tenang selama di dalam hati kita yang memerintah bukan damai sejahteranya Kristus. Betul? Jadi hari ini izinkan Tuhan bertahtalah, memerintahlah di dalam hati saya. Saudara, ada banyak orang hari ini bingung dengan masalah kerjaan, masalah keuangan, masalah masa depan. Tapi satu hal saya mau berkata seperti ini. Di tengah semua dunia yang carut marut, yang gak jelas, tetap biarkan hati kita diperintah. Karena ada damai sejahtera Tuhan yang memerintah hati kita. Engkau akan tetap tenang di dalam perlindungan Tuhan. Orang usaha, orang bekerja, kalau yang memerintahnya damai sejahtera, apapun yang ada maka bersyukur itu yang akan keluar. Tapi kalau yang dipenuhi ketakutan, kegelisahan, cemas, lalu munculnya dengan manifestasi jangan-jangan pikiran negatif, pikiran ini, pikiran itu, yang muncul juga buahnya seperti itu. Mari hari ini biarkan kita diperintah oleh karena damai sejahtera Kristus ada dalam hidup kita. Saudara harus keluar dari itu. Biarkan damai sejahtera Kristus memerintah hatimu. Saudara perlu percayakan semuanya itu kepada Kristus dan berkata, anakku pun dimiliki Tuhan. Jadi yang bertanggung jawab sepenuhnya bukan lagi kita, Tuhan. Bagianmu aplikasikan, engkau hidup dan berkuasa. Saudara, orang yang di depan saudara ini orang yang dulu pesakitan, rusak ini hidupnya. Saudara bisa lihat saya sekarang jadi hamba Tuhan karena saudara lihat saya. Kalau saudara lihat saya sekian puluh tahun yang lalu, saudara tidak percaya kalau saya ngomong kayak gini. Kok gembel saudara di depan. Hari ini hiduplah, bangkitlah. Coba hari ini ngomong sama hatimu. Apa kelemahanmu, apa ketakutanmu. Jangan izinkan itu yang memerintah. Mari pandang rancangan Tuhan yang sempurna itu terjadi dalam hidup kita. Ayo saya mengajak semua angkat tangan. Angkat tangan. Kita sedang lakukan tindakan profetik kita. Saudara, gak peduli masalahmu sebesar apapun. Saya sebagai hamba Tuhan, saya empati, saya mendoakan. Tapi saudara harus keluar dari masalahmu. Dan engkau harus ngomong sama hatimu. Aku gak mau dipenuhi ketakutan-ketakutan apa yang orang katakan. Aku gak mau diperintah dengan kekhawatiran-kekhawatiran itu. Tapi aku mau memilih untuk percaya bahwa rancangan Tuhan yang terbaik terjadi dalam hidupku dan keluargaku. Ayo ngomong sama Tuhan. Berdoa, masing-masing berdoa kepada Tuhan.